Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bapak Ardian. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas TPGB 2024. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan hasil pekerjaan kami bersama mengenai pembuatan metanol kemudian formaldehid dari natural gas. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Salsabila Sandra bersama dengan teman-teman saya di sini. Ada Amsalin Lady Grace, kemudian ada Eustacia Auralia, kemudian ada Alexander Manik, dan ada Farah Fabiola. Boleh next. Jadi sebenarnya saya akan jelaskan mengenai formaldehid. Jadi formaldehid itu berbentuk gas yang memiliki rumus CH2O dengan berat molekul sebesar 30,63 gram per mol. Kemudian formaldehid merupakan gas yang tidak berwarna dan memiliki bau khas yang menyengat, beracun, serta mudah larut dalam air, alkohol, maupun pelarut lainnya. Berikut adalah struktur kimianya. Kemudian, untuk industri formaldehid Indonesia, produksi dalam negeri pada tahun 2020 itu sebesar 139.830 ton, yang mana kebutuhan dalam negeri sebesar 231.907 ton. Sehingga, karena kejomplangan ini, angka impor dalam negeri itu meningkat sebesar 0,19%. Dan diharapkan pabrik formaldehid yang ada itu dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berikut adalah data impor dan ekspor dari formaldehid Indonesia dari Badan Pusat Statistik 2020. Kemudian formaldehid memiliki manfaat seperti menjadi pengawet dalam produk kosmetik, tekstil, dan bahan bangunan. Kemudian formaldehid digunakan sebagai agen disinfektan untuk membersihkan alat-alat medis. Kemudian formaldehid juga digunakan sebagai bahan utama pembuatan resin, fenolformaldehid, urea formaldehida, dan melanin formaldehida. Yang mana resin-resin ini digunakan dalam industri kayu, konstruksi, dan pembuatan komposit. Boleh next? Kemudian izinkan saya untuk melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan bagian proses. Jadi untuk proses sendiri terdiri dari dua, yaitu pertama dari natural gas menjadi metanol, kemudian dari metanol akan dihasilkan formaldehid. Berikut merupakan skema dari simulasinya. Yang sebelah kiri ini produksi metanol dari syngas dan sebelah kanan ini merupakan produksi formaldehid dari metanol. Oke, jadi yang pertama dulu yang dari natural gas ke metanol. Jadi untuk tahapannya sendiri di sini ada kurang lebih ada 6 tahap. Yang pertama adalah capturing CO2 from flue gas. Nah, di sini CO2 ini akan dikompres pada K101 di sini, kemudian di K102 juga. Kemudian akan masuk ke heat exchanger di S104 dan S105 untuk didinginkan. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya yaitu steam methane reforming atau di tahap ini gas alam berupa metana akan diumpankan ke dalam mix 100 di sini. Kemudian dikontakkan SMR di sini dan akan diperoleh syngas yang mengandung H2, CO2, CO, dan juga steam. Nah, kemudian dari SMR ini akan masuk lagi ke compression di K100 dan di sini CO2 akan dikompres kembali. Baik, selanjutnya sebelum perkenalkan, nama saya Alexa Remani. Di sini ingin melanjutkan ke tahapan selanjutnya untuk produksi metanol dari gas alam. Nah, untuk tahap keempat itu adalah pretreatment dari syngas yang tadi sudah dihasilkan dari tahapan sebelumnya, dari tahapan reforming, di mana di sini syngas yang dihasilkan dari SMR akan diseparasi dari kandungan air pada separator. Nah, dalam simulasi ini ada 3 separator yang digunakan, yaitu adalah V100, V101, dan V102. Nah, setelah itu juga terdapat kompresor, yaitu ada K100, di mana di sini dikompres menjadi tekanannya 40 bar dan didinginkan di heat exchanger, yaitu E102, yang merupakan heat exchanger. Nah, tahapan selanjutnya adalah metanol sintesis, di mana di sini syngas yang sudah dihasilkan akan masuk ke reaktor sintesis, yaitu PFA 100 yang ada di gambar di bawah itu. Namun sebelumnya itu juga melewati unit mix 101, di mana sini campurkan dengan katalis dan juga CO2 yang tadi dari tahapan pertama itu ditangkap dari flue gas yang sudah ditreatment terlebih dahulu. Nah, suhu masuk reaktor metanol ada 190 derajat Celcius dengan tekanannya itu 8.000 kPa. Nah, suhu di saluran keluaran reaktor metanol adalah 260 derajat Celcius. Untuk reaksi yang berlangsung dalam reaksi reaktor metanol sintesis ini adalah sebagai berikut,
yaitu di mana ada CO2 dari ditambah 3H2. 3H2 ini diperoleh dari syngas akan menghasilkan etanol dan H2O. Dan juga untuk CO itu juga bereaksi dengan H2 akan menghasilkan etanol juga. Nah, untuk reaksi ini akan menggunakan katalis yaitu CuZNOAl2O3 yang membantu untuk mempercepat reaksi berlangsung. Next. Baik, untuk tahapan terakhir untuk produksi metanol ini adalah separasi dan purifikasi metanol, di mana tadi kalau kita lihat reaksi sebelumnya itu keduanya menghasilkan H2O sebagai produk samping. Maka dari itu hasil metanol yang dihasilkan perlu diseparasi dari kandungan air menggunakan separator. Pada simulasi ini menggunakan separator V103, di mana terjadi pemisahan air metanol bertekanan tinggi dari gas-gas lain yang ditunjukkan di gambar itu sudah tertera pada gambar, dan juga V104 yang prosesnya juga berlangsung sama untuk meningkatkan kemurnian dari etanol ini. Dan terakhir di gambar di bawah itu dilanjutkan dengan distilasi, yaitu distilasi T101 untuk mendapatkan metanol yang lebih murni. Pada simulasi ini, reboiler dan kondensor dari kolom distilasi bersifat adiabati. Nah, air limbah yang akan dikirim ke unit pengolahan air limbah umum pabrik. Nah, ini tadi sebagai waste-nya. Baik, sekian dari pembuatan metanol. Mungkin bisa next ke tahapan selanjutnya. Oke, baik. Perkenalkan kembali, nama saya Anastasia Nugraheni. Selanjutnya akan melanjutkan proses produksi dari metanol menuju produk formaldehid. Nah, jadi untuk tahapan awalnya itu adalah persiapan bahan baku, yang mana bahan bakunya itu adalah metanol dan udara. Jadi nanti metanol dan udara akan masuk sebagai bahan baku dan dicampur sehingga dihasilkan pada stream 4. Dari stream 4 itu nanti ada recycle juga yang akan masuk dari stream 11 yang akan menuju heat exchanger untuk dilakukan proses vaporisasi. Nah, pada proses vaporisasi ini metanol akan diubah fasanya dari yang awalnya bentuk cair ke dalam bentuk gas. Dan uap metanol kemudian akan diumpankan ke dalam heat exchanger yang kedua di stream 5 untuk meningkatkan suhu operasi sebelum memasuki reaktor di stream 6. Boleh next? Nah, selanjutnya setelah persiapan bahan baku dari metanol dan udaranya sudah siap masuk ke reaktor, mulai memasuki tahapan pembentukan produk umpan di dalam reaktor. Jadi, di reaktor ini akan terjadi reaksi oksidasi metanol yang menghasilkan formaldehid dengan reaktor fixed bed multitube, di mana berlangsung pada fase gas di suhu 700 derajat Celcius dan tekanannya 1,3 atm. Dan umpan yang masuk ke dalam reaktor melalui tube itu berisi katalis, di mana katalis yang digunakan adalah katalis silver, di mana ini adalah reaksinya yaitu adalah metanol ditambah setengah O2 dibantu sama katalis silver tadi menghasilkan formaldehid dan H2O. Dan keluaran dari hasil reaktor itu sekitar 87,4% metanol yang dikonversi itu akan masuk ke tahapan cooler untuk dilakukan pendinginan, di mana tujuan pendinginan ini adalah untuk mempertahankan kondisi operasi reaktor dan mencegah terjadinya reaksi samping karena tingginya temperatur dalam proses reaktor. Dan di keluaran reaktor itu juga terdapat recycle keluaran metanol yang selanjutnya dapat masuk kembali ke tahapan persiapan bahan baku awal. Boleh di next? Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Amsalin. Izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan ini. Jadi setelah steam dikonversi akan masuk dari stream 8 akan masuk yang berisi dari konversi metanol menjadi formaldehyde memiliki suhu yang tinggi dan perlu didinginkan oleh cooler, dan dia akan masuk ke cooler lalu akan keluar pada stream 15 yaitu dan masuk ke dalam kolom absorber. Steam 15 ini tuh memiliki berisi metanol pada kondisi 68,3 derajat Celcius dengan tekanan 16 PSI ya. Dan juga pada steam 16 akan masuk juga air yang memiliki tekanan pada 38 PSI ya, dan juga akan masuk ke dalam kolom absorber. Dan setelah terjadi proses reaksi, nanti akan keluar dua jenis stream, yaitu fasa gas dan juga stream 18. Nah, selanjutnya stream 18 ini itu akan masuk ke dalam reboiled absorber. Dan stream 18 ini memiliki
berisi air terkondensasi dari kolom absorber sebelumnya yang berada pada suhu 30 derajat yang kemudian akan ditambahkan untuk mendapatkan 30% formaldehyde di dalam air. Dan setelah masuk ke dalam Rabold absorber akan keluar gas mixture dan juga formaldehyde. Dan untuk penyimpanan formalin ini cukup tricky karena pada suhu tinggi dapat menghambat polimerisasi, menaikkan asam, dan juga pada suhu yang terlalu rendah juga dengan menghambat asam. Jadi suhu yang paling baik adalah pada suhu 35 hingga 45 derajat Celcius. Next. Ya, berikut merupakan referensi kami. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya.